dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Seminar Nasional Kajian Keislaman ketiga yang diselenggarakan Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini adalah hari kedua dan di ruang panel ketiga ini kita akan mendiskusikan soal rumpun agama dan modernitas yang insya Allah akan dipresentasikan oleh 4 orang dari 4 perguruan tinggi. Yang pertama adalah Pak Ali Umar Ritonga dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus nanti ada Pak Nurholis yang insya Allah akan menyusul kita dari IAIN Ponorogo. Ada Bapak Muhammad Rosyid dan Ibu Lina Kusidayati ya dari IAIN Kudus. Dan ada Ibu Nelly dari Universitas Matlaul Anwar. Oke, tak lupa juga kita sudah hadir di tengah-tengah kita reviewer kita, Ibu Iin. Sehat ya Ibu Iin, Kang Dedes. Yang nanti tentunya akan memberikan catatan-catatan kritis terkait paper yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke panitia. Mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini dapat memberikan kontribusi dan membuka ruang-ruang perbincangan baru soal tema besar yang diangkat dalam seminar nasional kajian keislaman ketiga tahun ini. Oke, mungkin untuk pertama saya akan menjelaskan dulu skema diskusi yang akan kita lakukan. Jadi mungkin nanti masing-masing dari presentator akan saya persilahkan untuk mempresentasikan papernya yang sudah dikirimkan. Saya kira ini seluruh paper yang dikirim ke email sudah jadi nih Bu, jadi paper, jadi tinggal diedit sedikit-sedikit sudah bisa dipublish di jurnal. Dan nanti setiap selesai mempresentasikan dari masing-masing presentator, saya mungkin ingin meminta secara khusus untuk Bu Iin ya mengomentari satu persatu. Jadi tidak kita selesaikan dulu 4 baru Bu Iin. Jadi harapannya bisa lebih terfokus catatan-catatan kritisnya terhadap masing-masing paper yang dipresentasikan pada siang hari ini. Begitu. Bisa ya Bu Iin ya? Siap, Pak. Oke, terima kasih Bu Iin. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Pak Ali Umar Ritonga dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau akan mempresentasikan soal Islam, gender, dan gerakan perempuan di perguruan tinggi. Silakan Pak Ali Umar untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kedengaran nggak Pak suara saya? Dengar jelas dan merdu, Pak. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulullah SAW. Pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul walaupun dengan posisi Zoom. Sehat walafiat, salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya mempersingkat waktu karena tadi saya dengar dari moderator waktunya hanya 7 menit ya Pak. Untuk 7 sampai 10 menit ya Pak, poin-poinnya saja. Nanti Oke. Mungkin akan lebih banyak diberi catatan oleh Bu Iin dan diskusinya biar lebih banyak juga ya. Oke, baik. Oke, di sini saya memperkenalkan diri dulu sebentar. Nama saya Ali Umar Ritonga, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang Islam, gender, dan gerakan perempuan di perguruan tinggi. Untuk yang pertama, gender perspektif agama ataupun Islam. Yang pertama sebagai hamba Allah untuk poinnya. Yang kedua sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga sebagai penerimaan perjanjian atau ikrar ketuhanan yang sama. Jadi antara gender dan Islam baik di perguruan tinggi itu sebenarnya satu tujuan yang sama sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai khalifah di bumi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan bisa sebagai pemimpin. Yang ketiga yaitu sebagai
penerima perjanjian atau ikrar ketuhanan yang sama. Jadi bahwasanya kesetaraannya di sini antara gender dan Islam, baik di perguruan tinggi di sini bahwasanya sama, baik itu laki-laki ataupun perempuan, di sini hanya mengikrarkan ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya memang Tuhan yang wajib disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Untuk selanjutnya, pengertian gender itu, kadang kita bertanya, apa sih gender itu? Apakah gender itu hanya berbicara tentang konteks antara laki-laki dan perempuan? Apakah pengertiannya itu hanya sebatas jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan? Kalau di sini saya mengartikan gender itu bukan hanya bergerak di bidang jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi gender ini lebih dominan ke karakter antara laki-laki dan perempuan. Ada juga di perguruan tinggi kita lihat ada sebahagian perempuan yang itu dia karakternya itu seperti laki-laki. Salah satu contoh keras, disiplin, bertanggung jawab. Ada juga di perguruan tinggi kadang kita lihat laki-laki seperti perempuan, ada rasa feminisnya, ada rasa malunya, ada rasa kayak kewanitaannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya gender ini pengertiannya di sini bukan hanya sebatas antara jenis kelamin dan perempuan, akan tetapi di sini lebih ke kodrat makhluk itu sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya, sebenarnya gender di perguruan tinggi ini apa sih yang melatar belakanginya, ataupun apa sih dasar hukum gender di perguruan tinggi ataupun di tempat-tempat yang lain, gitu, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil sedikit karena memang di sini topiknya itu tentang perguruan tinggi. Saya juga mengambil sebahagian hukum Islamnya dan saya juga mengambil sebahagian undang-undangnya. Yang pertama di sini dasar hukum gendernya itu saya mengambil surah An-Nisa ataupun surah Al-Hujarat. Dan untuk metode untuk gender secara perguruan tinggi, di sini saya mengambil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tentang otoritas daerah telah memberikan inspirasi dan motivasi untuk mengadakan perubahan radikal berupa otoritas pengembangan pendidikan. Perubahan tersebut memperoleh penguatan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwasanya sudah jelas baik itu secara syariat, baik itu secara agama ataupun pendidikan yang ada di Indonesia sendiri, bahwasanya memang untuk gender sendiri itu di sini memang sudah diatur dengan seindah mungkin, bahwasanya antara pendidikan baik itu secara formal ataupun non formal antara laki-laki dan perempuan di sini tidak ada perbedaannya. Mungkin mengambil sila yaitu kemanusiaan yang adil, mungkin mengambil sila Pancasila yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak ada perbedaan antara yang di mana laki-laki, yang di mana perempuan. Pendidikan gender untuk perempuan itu hanya sebatas ABC atau laki-laki ABC, tidak ada. Jadi perempuan boleh mengambil apa yang dia suka dan laki-laki boleh mengambil apa yang dia suka, seperti itu di perguruan tinggi. Untuk selanjutnya, untuk kadang kita banyak menganggap bahwasanya gender itu seperti apa? Gender itu apakah memang khusus untuk pengangkatan derajat seorang perempuan? Bahwasanya masih banyak kadang kita dengar untuk gender itu perempuan itu hanya di 3R seperti itu. Untuk yang pertama dapur, sumur, sama kasur. Kalau di sini baik itu secara pandangan perguruan tinggi bahwasanya untuk ini tidak berfungsi lagi di dalam 3R seperti itu. Perempuan bisa jadi pemimpin kalau dia sudah setara dengan apa yang sudah disyaratkan untuk menempuh pendidikan tersebut. Oke, untuk selanjutnya, jika diharap ada ranah manajemen dalam satu lembaga pendidikan, maka manajemen berdasarkan perspektif gender dapat dibedakan menjadi 3 model. Jadi di sini saya mengambil 3 model dalam manajemen pendidikan gender.
Yang pertama, kebijakan netral gender. Yang kedua, kebijakan bias gender. Yang ketiga, responsif gender. Untuk yang pertama itu sendiri, untuk yang pertama, mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jalur, jenis, dan jenjang dengan memperhatikan kesetaraan gender. Yang untuk yang kedua, memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal. Yang ketiga yaitu memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang, kejuruan ataupun program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan proporsional. Jadi kadang kita berpikir apa sih ada apa enggak sih faktor-faktor yang penting untuk perbaikan pendidikan di dalam basis gender di pendidikan. Jadi kalau di makalah saya di sini saya mengambil 3 juga, yaitu pada pola yang pertama yaitu perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus berpartisipasi pada seluruh aspek kehidupan, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus mampu memberikan layanan kepada masyarakat konsistensi saat fair. Yang kedua, kemajuan teknologi dan perubahan dunia yang sangat cepat, sehingga pendidikan harus mempersiapkan SDM agar mampu menginspirasi perubahan-perubahan. Bahwasanya mempengaruhinya salah satu itu adalah pola pikir, yang kedua itu dengan teknologi sendiri, yang ketiga itu perempuan semakin kuat dan tuntutan tidak adanya diskriminasi atas dasar gender gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam undang-undangnya juga sudah dijelaskan, sini saya bacakan untuk sedikit aja, bahwasanya pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajmuan bangsa. Untuk pasal yang nomor 20 tahun 2003-nya bahwasanya memang sudah betul, baik itu secara pendidikan, baik itu secara agama, baik itu secara undang-undang, memang di sini saya lihat sudah mulai menipis untuk kaum-kaum yang menyatakan bahwasanya bias gender tentang perempuan dan laki-laki, bahwasanya laki-laki lebih kuat dari perempuan, seperti itu. Bahwasanya di sini sudah dirangkul untuk menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Untuk mengarah pada terwujudnya keadilan gender, maka yang harus diperlukan yaitu di sini saya mengambil ada 4. Jadi kadang kita berpikir di kampus itu masih ada apa enggak sih antara mahasiswa dan mahasiswi, ada perbedaan enggak sih dari segi pembelajaran atau dari segi organisasi, seperti itu. Kalau di sini saya mengambil ada 3, yang ada 4. Yang pertama, memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan, kehilangan pendidikan, menghilangkan pembedaan antara pelajar laki-laki ataupun pelajar perempuan, mengupayakan keadilan gendernya. Yang ketiga, meredam sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, proses pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat, menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung negatif tentang bias gender. Jadi memang dari 4 aspek ini saya menangkap bahwasanya peran pendidik
peran perguruan tinggi di dalam mendidik untuk kedepannya para mahasiswa ataupun mahasiswi itu sudah mulai membaik seperti itu. Jadi tidak ada perbedaannya lagi baik di dalam pembelajarannya maupun di dalam organisasinya. Seperti itu yang saya lihat di kampus-kampus, terutama mungkin di Jogja ataupun di sekitarnya, ataupun lebih kerucut dia di UIN Sunan Kalijaga seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, tidak berkenan di hati, dan saya berharap masukannya kepada Ibu Iin kan Dedes ya sebagai pereviewnya kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar atas informasi tentang hal-hal yang Pak Umar pikirkan ya tentang gender di perguruan tinggi. Tapi sejauh ini saya menangkap apa yang disampaikan Pak Umar berkisar pada hal-hal yang sifatnya normatif ya mungkin ya. Jadi ini soal gender dalam konteks dasolannya gitu ya, apa yang seharusnya terjadi. Tapi dalam realitasnya kita belum tahu apakah undang-undang atau kebijakan-kebijakan sebagaimana yang tertera dalam teks agama maupun undang-undang Pak Umar sebutkan tadi terwujud gitu ya di perguruan tinggi. Tapi itu anggapan kesan yang saya dapat ya. Tapi kita akan mendengarkan masukan langsung ini Pak Umar dan catatan kritis dari Bu Iin. Semoga bisa menambah ketajaman artikel Anda nanti ketika proses penyempurnaan. Silahkan Bu Iin. Ya, terima kasih Pak Hilmi Firdaus, Pak Umar Ritonga. Sebelumnya saya ingin tanya dulu background Pak Umar ini apa? Dosen atau mahasiswa, guru? Bu? Oke. Mahasiswa di UIN Jogja? Iya. S2? Iya, Bu. Dan ini apakah nanti akan menjadi tesis Anda atau bagaimana? Oh, ini sebatas papernya aja sih Bu. Kalau tesis alhamdulillah saya sudah selesai, tinggal nunggu jadwal wisuda Bu. Ya, seperti yang disinggung oleh Pak Hilmi Firdaus tadi, memang dalam tataran konsep ini memang cukup baik gitu ya. Tetapi memang setelah saya baca ini tidak ada kebaruan Pak tentang data bagaimana Islam, gender, dan gerakan perempuan di perguruan tinggi ini masih tidak ada data sama sekali gitu. Jadi masih di tataran konsep, idealitanya seperti ini gitu ya. Misalnya saya contohkan di dalam pendahuluan halaman 3 ini Bapak katakan bahwa sejarah Islam itu mencatat bahwa perempuan memiliki peran ya dalam misalnya perniagaan dan politik di tanah air gitu kan. Nah, kenapa nggak Bapak contohkan misalnya bagaimana peran perempuan di tanah air gitu ya. Ini kan konteksnya sejarah Islam ya. Misalnya nih kalau kita mengenal beberapa kesultanan Islam di Indonesia, di Aceh itu ada Kesultanan Pasai namanya Pak, Samudra Pasai. Oh ya, Bapak kan di Sumatera Utara ya? Iya, Bu. Asalnya. Ya, berarti kan dekat dari Aceh tuh ya. Di Aceh itu dulu ada Samudra Pasai, jadi kerajaan Islam yang ada di Aceh. Nah, itu pernah dipimpin oleh seorang sultanah ya. Seorang sultanah namanya Ratu Nahrasiyah. Nanti Bapak bisa cari di dokumentasi sejarah gitu ya. Nah, pada masanya ini di masa kepemimpinan Sultanah Nahrasiyah ini, Samudra Pasai ini berkembang pesat ya Pak, dan dia menjadi salah satu pusat perdagangan yang disegani gitu ya, bahkan karena letaknya yang strategis, menurut sejarah memang kan kalau Pulau Sumatera itu kan ada di ujung ya Pak ya, iya, Bu. Dan Aceh itu menjadi serambi Mekah. Awal datangnya saudagar-saudagar dari Arab, dari Cina, dari Gujarat, dari Persia ini mereka melakukan perdagangan di Samudra Pasai khususnya rempah-rempah gitu. Nah ini pada masa Ratu Nahrasiyah ini juga cukup signifikan perannya ya. Jadi Samudra Pasai ini bahkan mengeluarkan uang dirham ketika
sebagai alat pertukaran dalam perdagangan pada masa dia. Nah, kemudian juga Kesultanan Samudra Pasai ini juga punya peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, terus contoh lain misalnya, Bapak, kalau memang mau mengangkat tentang perempuan ya, sejarah perempuan dalam perniagaan ya, ini kan disinggung Bapak nih di halaman 3 dalam perniagaan, politik gitu ya, metamorfosis masyarakat di tanah air. Ini ada contohnya, Pak. Memang tokoh-tokoh perempuan itu tidak sebanyak tokoh laki-laki, tetapi ada. Jadi justru yang sedikit ini yang kalau Bapak munculkan ini akan menjadi satu hasanah pengetahuan yang baru dan ini menarik gitu. Contoh nih misalnya kalau tadi dari Pulau Sumatera, ada juga dari Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa memang yang terkenal itu kalau Kesultanan Islam adalah Kesultanan Demak ya. Ketika Demak itu hampir runtuh, itu ada perebutan kekuasaan di internal Kesultanan Demak, kemudian pecah. Nah, pecahannya itu diantaranya adalah di Jepara, Pak. Jadi memang jarang terdengar ya, misalnya ada kerajaan namanya Kerajaan Kalinyamat, Pak. Jadi Kerajaan Kalinyamat di Jepara ini dipimpin oleh seorang perempuan, kemudian wilayahnya itu juga cukup luas ya pada saat itu, misalnya ada di Jepara, Pati, Kudus, di Juwana, di Rembang gitu ya. Nah ini si Ratu Kalinyamat ini juga menjadi ratu yang disegani oleh Portugis saat itu, bahkan Kerajaan Johor dan Kerajaan di Aceh itu pernah meminta bantuan dari Kerajaan Kalinyamat ketika mereka diserang Portugis gitu ya. Nah, artinya ada peran-peran perempuan dalam sejarah Islam yang bisa Bapak angkat gitu ya, atau mungkin Bapak tertarik dengan tokoh perempuan lainnya, silakan. Jadi maksudnya tidak wacana saja gitu Pak, tapi Bapak menampilkan data, menampilkan fakta bahwa tokoh perempuan dalam sejarah Islam di Indonesia ini juga cukup berperan dalam politik, dalam perniagaan gitu kan. Nah, kemudian ini saya lihat juga pada halaman 4 misalnya, salah satu misi Islam adalah pembebasan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Nah, ini juga karena Bapak saya lihat di artikel ini juga tertarik dengan sejarah gitu ya. Ini bisa Bapak singgung sedikit gitu ya bagaimana proses Islamisasi di Indonesia gitu. Karena kan sebelum Islam datang ke Indonesia, Islam ini beda dengan yang lain Pak. Kalau di wilayah kekuasaan Islam misalnya masa Abbasiyah, masa Umayyah, kemudian ada 3 kerajaan besar seperti Turki Utsmani, ada kerajaan Safawi di Persia, ada Mughal di India, itu rata-rata mereka melakukan perluasan wilayah dengan perang gitu ya, ekspansi politik melalui jalur militer. Tetapi Islam datang ke Indonesia dengan jalur damai. Nah, dengan jalur damai itu misalnya melalui saluran perdagangan gitu ya, kemudian ada melalui saluran pendidikan, kemudian melalui saluran pernikahan. Jadi saudagar-saudagar yang berdagang ke Indonesia itu mereka menikahi anak-anak bangsawan, anak-anak raja, sehingga ketika mereka menikah, kan dalam Islam itu tidak boleh nikah beda agama, Pak ya. Jadi putri-putri bangsawan itu masuk Islam. Nah, itu memudahkan Islamisasi di Indonesia gitu. Apalagi saat itu di Indonesia ini kan agamanya agama Hindu, Pak. Di agama Hindu itu kan dia menganut kasta ya. Kasta. Ya, ada perbedaan kasta gitu. Nah, Islam ini kan datang dengan kesetaraan, menawarkan kesetaraan gitu kan. Nah, sehingga dengan mudah diterima gitu. Nah, ini karena saya melihat ya ini tadi salah satu statement Bapak bahwa salah satu misi Islam itu adalah pembebasan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Nah, ini bisa Bapak singgung juga gitu. Nah, kemudian saya tertarik sebetulnya artikel Bapak ini menarik, hanya datanya yang tidak ada, Pak. Baik. Nah, jadi kalau misalnya Bapak ingin melanjutkan ini menjadi artikel di jurnal di Fakultas Usuluddin ini mungkin dilengkapi dengan data ya, sama tadi itu ada tokoh-tokoh perempuan yang disebutkan gitu contohnya gitu ya, sebut nama lah gitu. Jadi bukan wacana aja. Nah, misalnya nih di pembahasan Bapak bilang ada perbedaan pada pendidikan.
gitu kan. Misalnya karena perempuan ini bukan pencari nafkah gitu kan, ini menurut Bapak. Nah, datanya itu mana Pak? Misalnya kalau Bapak bilang ada perbedaan pendidikan antara perempuan dan laki-laki, maksudnya begitu ya Pak? Iya Bu. Ya, Bapak tunjukkan datanya. Misalnya Bapak bisa cari di website Kemendiknas gitu ya, atau di data BPS, tingkat pendidikan perempuan yang menyelesaikan perguruan tinggi berapa orang dibanding dengan laki-laki berapa orang gitu. Nah, itu lebih menarik lagi, Pak. Jadi, apa yang Bapak sampaikan itu berdasarkan fakta, bukan wacana gitu, ada datanya. Nah, terus misalnya ini Bapak juga menyampaikan contoh pernikahan dini. Nah, ini bagus juga kalau ada datanya. Gitu, karena saya sempat mengikuti beberapa webinar, ternyata di masa pandemi COVID ini karena banyak yang terdampak COVID secara ekonomi, akhirnya banyak juga keluarga yang menikahkan anaknya lebih cepat gitu ya. Jadi untuk mengurangi beban keluarga gitu. Nah, kalau Bapak bisa menyampaikan data tentang pernikahan dini ini menarik sekali gitu. Terus misalnya ini juga Bapak menyampaikan KDRT, gizi buruk, KDRT gitu kan. Nah, silakan kalau misalnya Bapak ini lebih menggigit lagi kalau Bapak berdasarkan data. Dan sekarang kan semua gampang diaksesnya ya, semua kementerian itu punya website-nya, jadi bisa diakses secara online gitu ya. Jadi datanya cari di kementerian terkait. Jadi kalau tentang pendidikan ke website Kemendiknas gitu. Kalau KDRT Bapak bisa cari di website-nya Komnas Perempuan atau di website-nya Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu. Itu ada datanya. Kemudian nah ini misalnya ada lagi di halaman 9, Pak. Boleh Bapak sebutkan di paragraf keduanya? Di halaman 9 ya, Bu? Ya. Yang pada masa Nabi Muhammad. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi SAW ditentukan sederetan nama perempuan yang memiliki reputasi dan prestasi cemerlang sebagai diraih kaum laki-laki. Nah, itu poinnya. Itu ya cukup segitu, Pak. Itu poin yang menarik sekali kalau misalnya Bapak juga melampirkan datanya. Nah, misalnya nih, pada masa Nabi Muhammad, siapa sih perempuan yang memiliki reputasi dan prestasi cemerlang? Ini statement Bapak cukup menarik gitu. Jadi lebih menarik lagi kalau Bapak sebut nama ya. Misalnya pada masa Rasulullah itu tentu saja adalah istrinya ya, Khadijah. Khadijah itu kan terkenal sebagai seorang konglomerat di Mekah ya. Dia adalah seorang yang sangat kaya gitu, tetapi kekayaannya itu juga menjadi pendukung utama atas dakwah Nabi gitu ya untuk kegiatan-kegiatan Islam. Kemudian istri Rasulullah yang lain ada Aisyah gini ya. Aisyah ini kan dia adalah seorang politikus, seorang kritikus gitu. Kemudian juga dia banyak meriwayatkan hadis gitu ya, terutama untuk urusan-urusan yang bersifat keseharian karena beliau mendampingi Nabi gitu ya. Nah, itu banyak merawikan hadis juga gitu. Kemudian ada Asifah, guru pertama wanita gitu ya di masa Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Tergantung Bapak mau nyebutnya apakah hanya di masa Nabi atau sampai ke masa sahabat. Jadi disebut gitu, sebut namanya. Gitu, Pak. Kemudian saya tertarik dengan gerakan tarbiyah. Maksud Bapak gerakan tarbiyah ini apa, Pak? Gerakan tarbiyah itu dalam bahasa Arab bahwasanya gerakan tarbiyah di dalam dunia pendidikan yang berbasis agama Islam seperti itu, Bu. Universitas Islam, baru IAIN atau sekolah tinggi agama seperti itu, Bu. Oh, saya pikir tadinya ini semacam organisasi gitu, bukan ya? Bukan, Bu. Nah, apalagi ini kan judul Bapak, ini kan tentang apa tadi Pak judulnya Pak? Yang berjudul Islam, Gender, dan Gerakan Perempuan di Perguruan Tinggi, Ibu. Nah, jadi sebaiknya nih saran saya biar lebih menarik lagi, Bapak mencontohkan kampus mana, gitu.
Mohon maaf Bu, ini saya boleh tanya lagi nggak Bu? Ya. Saya boleh nanya langsung atau gimana nih Bu? Ya silakan Pak. Jadi kemarin itu memang saya mau lakukan penelitiannya ini mau meneliti tentang perguruan tinggi, akan tetapi bentuk dari kajian pustaka seperti itu Bu. Kalau dalam penelitiannya bukan seperti riset lapangan gitu Bu, karena kebetulan saya lagi di Medan bukan di Jogja seperti itu Bu. Nggak apa-apa Pak, di Medan juga nggak apa-apa, kan banyak kampus di Medan. Oh, baik. Saya kira kemarin bahwasanya saya UIN Sunan Kalijaga, saya melakukan studi di UIN Sunan Kalijaga seperti itu. Nggak apa-apa, ya kan Pak Hilmi, boleh kan? Misalnya studi kasusnya di kampus di Sumatera Utara, ini lebih menarik lagi. Iya bisa. Gitu, jadi iya, jadi bagaimana ini karena konsep Bapak sudah bagus, konsep Bapak ini bagus, tinggal implementasinya di perguruan tinggi seperti apa gitu. Jadi kalau mau dimasukkan di jurnal, nih lebih bagus lagi ada gitu loh contohnya. Ini misalnya di halaman 13 dengan 14 nih ya, tentang tujuan dan strategi penyetaraan gender bidang pendidikan dalam rumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Nah ini bagus ini konsepnya. Misalnya mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata, peningkatan mutu, memperkecil ketimpangan gender pada jurusan atau prodi gitu kan. Nah, kemudian ada strategi kebijakan penyetaraan gendernya ini meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jenis dan jenjang pendidikan, terus meningkatkan kemampuan pengembang kurikulum, meningkatkan keseimbangan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini konsep yang sangat bagus, menarik, dan lebih cakep lagi kalau yaitu tadi, di dekat Bapak ada kampus apa? Kalau di dekat saya, sebenarnya sih Bu, kalau Medan itu kan kota dari Sumatera seperti itu kan Bu. Ya, ya. Akan tetapi kan masih banyak ke kabupaten-kabupaten seperti itu. Kalau dari tempat saya ke kota Medan sekitar 7 jam seperti itu. Karena saya letaknya di Kabupaten Labuhan Batu seperti itu. Labuhan Batu. Ya nggak apa-apa juga, karena saya tadi sempat baca nih salah satu makalah dari yang Matlaul Anwar. Nah ini beliau kan mencontohkan Mbak Eli Nurlia, dia mencontohkan bagaimana implementasinya di kampus, ya ditampilkan gitu kan. Oh, ada Bu. studi kasusnya gitu. Ya ini saran saja gitu. Baik. Mungkin itu untuk tanggapan kepada Pak Umar Ritonga. Jadi secara wacana, secara konsep bagus, tinggal bagaimana penerapannya di perguruan tinggi gitu kan, ada contoh kasusnya lah gitu. Kemudian kalau memang mau dilanjutkan ke jurnal ya data-datanya itu dilengkapi gitu dengan data terkini. Saya kembalikan kepada Pak Hilmi. Baik, terima kasih Bu In atas masukan-masukannya. Jadi intinya tadi sarannya adalah melakukan spesifikasi kasus ya Pak. Jadi judul paper Bapak yang Bapak kirimkan ke kami itu kan judul topik ya. Nah dalam topik itu kan banyak sub-sub tema yang bisa Bapak kaji ya. Di perguruan tinggi saja kan ada Tridharma. Misalnya ambil saja penelitian, Bapak nggak usah jauh-jauh pergi secara fisik ke Universitas Sunan Kalijaga. Sekarang kan ada teknologi repositori namanya ya. Jadi Bapak bisa misalnya dalam 10 tahun terakhir meneliti itu atau membaca kira-kira isu-isu keperempuanan seberapa banyak dibicarakan dalam 10 tahun terakhir di UIN Sunan Kalijaga dan oleh siapa. Kalau yang ngomong juga laki-laki ya percuma gitu. Dan keterlibatan perempuan dalam isu-isu perempuan itu sejauh apa bisa ditinjau dari hasil-hasil penelitian baik dalam studi S1 berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Nah itu Bapak nggak usah kemana-mana, itu tinggal beli kuota saja 10 giga itu cukup. Tinggal buka repositori UIN Sunan Kalijaga sudah bisa jadi hasil yang cukup memberikan gambaran gitu Pak soal gerakan gender di perguruan tinggi. Itu saya kira tinggal ditirakati semalam lagi Pak. Jadi sudah sangat layak itu untuk dipublish di jurnal.
Oke, terima kasih Pak Umar. Mungkin nanti sembari diskusi mungkin akan ada banyak masukan-masukan yang secara tidak langsung akan menyempurnakan juga ya paper dari Pak Umar, dan nanti di belakang kita akan juga berdiskusi. Silakan Pak Umar nanti juga bisa terlibat. Oke, terima kasih Pak Umar dan Bu Iin. Selanjutnya ini karena Mas Nurholis yang punya judul yang sama sepertinya juga masih belum hadir. Pak Rosid siap, Mas? Mas Holis maksudnya. Pak Rosid siap. Oh ya, Pak Rosid selalu siap nih ya. Tapi ini biar pembicaraannya beruntun, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Eli ya. Ini kan temanya hampir sama, tapi studi kasusnya lebih spesifik ini. Di Universitas Matlaul Anwar di Banten kalau tidak salah. Nah, ini mungkin bisa menyempurnakan atau memberikan tambahan-tambahan juga untuk paper Pak Umar. Langsung saja kepada Ibu Eli Nurlia, kami persilahkan 10 ya Bu, 10 menit lah. Oh, 10 menit ya. Ya. Ini harus share screen atau aja ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator ya. Kalau nggak salah lupa tadi namanya Bapak Hilmi. Ya, kemudian kepada nanti yang akan membahas Ibu Iin, kemudian juga kepada Bapak Ibu yang hadir di acara paralel ini ya. Pada kesempatan ini saya akan mengambil judul tentang kepemimpinan perempuan di perguruan tinggi, yaitu di Universitas Matlaul Anwar ya. Tapi jujur saja ya, jadi papernya belum selesai gitu, penelitiannya kemarin terburu-buru ya, karena banyak hal ya. Gitu. Yang pertama adalah gerakan perempuan sudah terlihat ya dengan adanya partisipasi perempuan dalam menduduki posisi-posisi penting di kepemimpinan publik, baik dalam partai politik maupun birokrasi pemerintahan, menjadi fenomena menarik sejak akhir abad ke-20. Kemudian keterlibatan perempuan sendiri di Indonesia ya mencapai puncaknya pada kepemimpinan Megawati Soekarno Putri ya, di sana banyak sekali pro dan kontra ya terkait dengan kepemimpinan perempuan. Kemudian kepemimpinan perempuan juga bisa dilihat ya di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini juga dijelaskan bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Yang membedakannya adalah ketakwaannya. Jadi mungkin di sini di sini kita bisa lihat ya bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama. Kemudian di surat An-Nisa ayat 124 bahwa Allah tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam melakukan kebaikan. Menjadi pemimpin adalah melakukan kebaikan. Jadi kalau kita lihat di surat An-Nisa bahwa perempuan dan laki-laki bisa melakukan kebaikan. Jadi di sini inilah yang menjadi dasar wacana gerakan perempuan yang sebelumnya menjadi perdebatan terkait dengan perempuan menjadi pemimpin publik. Kemudian mungkin juga di undang-undang juga di pasal 28 ya, di sini setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mungkin di dalam negara ya, jadi mau jadi pemimpin, ikut serta dalam pendidikan, membangun bangsa, mungkin menjadi pengajar dan lain sebagainya. Kemudian gerakan perempuan di perguruan tinggi ya, kalau kita lihat di tahun-tahun terakhir ini, misalkan di tahun 2019 ya di Universitas Padjadjaran dipimpin oleh rektor perempuan. Jadi waktu tahun 2019 rektor perempuan Profesor Rina Indiastuti terpilih menjadi salah satu rektor perempuan. Kemudian juga di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di sini yaitu rektor perempuan juga Profesor Hajah Amani Lubis. Kemudian di tahun 2020 untuk pertama kali rektor Institut Teknologi Bandung Profesor Reini Wirahadikusuma juga seorang perempuan. Nah, kemudian di Universitas Matlaul Anwar sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang di bawah Ormas Islam Matlaul Anwar mulai memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin walaupun tidak secara langsung gitu ya.
memberikan kesempatannya, tetapi sudah mulai beberapa pimpinan, walaupun bukan pada setingkat rektor, tapi setingkat dekan, kepala biro, kemudian ketua lembaga, dan beberapa program studi, ketua program studinya perempuan. Kemudian saya mungkin ingin melihat kepemimpinan perempuan dari perspektif lain ya. Mungkin nanti saya mau meminta masukan dari Bu Iin ya, karena saya bukan dari UIN ya. Saya prodinya dari Prodi Ilmu Pemerintahan mungkin. Jadi mungkin agak beda gitu ya. Mungkin saya meminta masukan-masukan dari Bu Iin ya. Jadi saya ingin menganalisis ya kepemimpinan perempuan ini dari teori perilaku kepemimpinan. Menurut House tahun 1971, yaitu pimpinan yang mengarahkan atau directive leader, terus pimpinan yang mendukung atau supportive leader, kemudian pimpinan yang partisipatif adalah participative leader, kemudian pimpinan yang berorientasi prestasi atau achievement oriented leader. Kemudian juga saya analisis kepemimpinan perempuan itu dengan teori GROW, yaitu sikap sensitif dan empati. Kemudian hasil penelitiannya adalah dari hasil penelitian yang belum selesai ini ya, mungkin disimpulkan sementara bahwa kepemimpinan perempuan ya yang setingkat dekan, kepala biro dan lain sebagainya yang sudah saya teliti, ini adalah memiliki sikap-sikap yang tadi, directive leader, supportive leader, participative leader, kemudian achievement oriented leader, dan juga mempunyai sikap sensitif dan empati. Dan ini juga diamini gitu oleh bawahannya yang laki-laki gitu, bahwa ternyata kepemimpinan perempuan yang ada di Matlaul Anwar ini adalah disambut oleh laki-laki itu karena memiliki sikap sensitif dan empati. Sepertinya bawahan-bawahan misalkan mahasiswa merasa bahwa ada sifat keibuan yang timbul dari pemimpin-pemimpin perempuan ini yang memang dirasakan seperti oleh mahasiswa, oleh bawahan, oleh staf gitu. Oleh staf yang laki-laki juga, jadi kayak seperti ibu gitu. Seperti kalau misalkan ada permasalahan dirangkul, kemudian kalau mahasiswa seperti ada tempat curhat, ya terus kadang-kadang ketika saya menanyakan kepada ibu-ibu dekan tersebut juga sering menangis gitu kan, kadang jadi seperti baper gitu dan lain sebagainya. Tapi untuk sikap sensitif dan empati ini kayak menambah positif gitu. Karena kadang-kadang juga sikap sensitif itu membuat lebih peka gitu. Kemudian disambut juga gitu, tidak hanya oleh yang perempuan saja, tetapi laki-laki juga bahwa perempuan itu lebih detail gitu kan. Terus seperti perintilan-perintilannya lebih kalau misalkan lagi rapat atau sedang mengerjakan sesuatu itu lebih detail itu ya, lebih lebih terintegratif lah ya, seperti itu. Kemudian kesimpulannya adalah di Universitas Matlaul Anwar gerakan perempuan untuk memimpin ya sudah cukup ditandai dengan ada 2 dekan perempuan, terus ada 2 kepala biro, 1 kepala lembaga perempuan, dan beberapa kaprodi dalam melaksanakan kepemimpinan perilaku directive leader, supportive leader, participative leader, dan achievement oriented leader. Kemudian juga ditambahkan oleh sikap sensitif dan empati dalam memimpin, memberikan tambahan positif gitu. Tetapi mungkin kenapa misalkan masih sedikit, kemudian kenapa gerakannya masih sedikit, karena mungkin harus didukung juga dengan sumber daya perempuannya yang mampu bersaing untuk mendukung gerakan perempuan dalam lingkungan di kampus Universitas Matlaul Anwar. Terus tadi saya juga sempat dengar dari waktu di pagi-pagi ya, ada statement misalkan dari Prof. Entin ya, terkait dengan ulama perempuan. Kemudian Prof. Entin bilang itu katanya sempat pesimis dengan perguruan tinggi yang dipimpin yang misalkan mempersilahkan perempuannya sebagai pemimpin. Kalau saya sih optimis ya ke depan ya Bu Iin,
ke depan akan semakin banyak perempuan yang berkiprah di dunia pendidikan dan menjadi pemimpin. Tapi mungkin harus didukung juga oleh sumber daya dan profesionalitas. Ya, mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Ini juga papernya belum selesai sebenarnya. Ini hanya karena saya sangat antusias ikut acara ini, mungkin dari latar keilmuan yang sangat berbeda ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli Nurlia atas presentasinya. Sepertinya Bu Iin belum menerima paper ya dari... Oh, belum ya? Sudah, ada sudah. yang meng-email. Oh ya, alhamdulillah kalau sudah, karena kabarnya karena Bu Eli ini kan jadwalnya harusnya kemarin ya Bu ya? Iya, nggak dapat izin kalau kemarin. Oh iya. Oke, kalau sudah dapat tentu bisa ada catatan-catatan yang lebih rinci lagi dari Bu Iin atas paper yang sudah dikirimkan oleh Bu Eli. Saya persilahkan Bu Iin langsung mengomentari saja. Ya, terima kasih Pak Ilmi, Bu Eli. Menurut saya ini kajian yang sangat menarik. Jadi langsung mengamati gitu ya, langsung menyajikan faktual di perguruan tinggi gitu ya, bagaimana kepemimpinan perempuan gitu. Tetapi karena ini atas perintah panitia, saya harus menanggapi gitu. Mungkin saya akan memberikan tambahan sedikit atau ya mungkin bisa memperkaya dari artikel Ibu ini nanti ya, karena nanti kan rencananya mau dimasukkan di salah satu jurnal ya, di jurnal di Fakultas Usuluddin. Kalau melihat ini Pak Hilmi, ini artikelnya Bu Eli ini bisa dimasukkan di jurnal Sinta 3 atau Sinta 4 gitu. Jadi tergantung temanya gitu ya. Nah, tapi masukannya ini misalnya di bagian pendahuluan ini Bu Eli menyajikan awalnya itu bagaimana gerakan perempuan di Indonesia ya. Jadi lebih baik lagi kalau dimunculkan sejak awal gitu Bu. Oh, yang di kalau ini kan ya? Background-nya gitu ya. Ya. Nah, kan kita tahu sendiri ya bahwa pada masa penjajahan Belanda itu perempuan itu kan sangat terdiskriminasi ya. Jangankan perempuan, bahkan yang anak laki-laki saja untuk mendapatkan pendidikan itu sangat sulit. Jadi kecuali misalnya dia anak adipati, dia anak tokoh Indonesia yang jadi pegawai di kantor Belanda itu tidak bisa mendapatkan pendidikan gitu ya, apalagi perempuan. Nah, baru sekitar awal abad 20 ada kesadaran emansipasi perempuan, misalnya R.A. Kartini itu ya, karena R.A. Kartini ini dekat dengan perempuan-perempuan Belanda, makanya yang menjadi simbol itu ya R.A. Kartini, padahal banyak juga tokoh perempuan di Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau mau ditambah lagi misalnya bagaimana perjuangan gerakan perempuan Indonesia ini bisa juga dilihat pada tahun 1928 ini ada Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, Bu. Iya, betul. Jadi ini Kongres Wanita Indonesia ini dihadiri 30 organisasi perempuan. Nah, jadi bahkan munculnya Hari Ibu itu ya karena ada kongres ini tuh, yang tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, yaitu dari Kongres Wanita Indonesia ini. Dan Kongres Wanita Indonesia ini organisasinya masih eksis Bu sampai sekarang. Ada sekitar kurang lebih 100 organisasi perempuan yang bergabung di KOANI ini. Nah, itu untuk review sedikit saja gitu, mundur sedikit ke gerakan perempuan di awal abad 20. Kemudian contoh-contoh bagaimana kepemimpinan perempuan ini Ibu banyak mencontohkan di masa presiden ya, di eksekutif berarti ya Bu ya, pemerintahannya. Ya, contoh misalnya, tapi ini agak terputus Bu. Jadi mulai dari Orde Baru sampai ke Megawati. Nah, lebih bagus lagi kalau Ibu sampai ke sekarang gitu. Ya, jadi misalnya masa SBY seperti apa gitu ya, keterlibatan perempuan, kepemimpinannya, kemudian masanya Jokowi ini kelihatannya lebih banyak lagi perempuan yang menjadi menteri gitu kan. Nah, itu kalau Ibu memang mau mencontohkan dari bagaimana kepemimpinan perempuan gitu di era masing-masing presiden. Nah, tetapi perlu juga kita kritisi nih Bu, perempuan menjadi pemimpin, apakah
ketika mereka memimpin, berada di posisi-posisi pengambil kebijakan itu, dengan serta-merta meningkatkan kesejahteraan perempuan atau meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang. Gitu. Apakah kebijakan misalnya menteri ini pro terhadap perempuan? Misalnya tadi Ibu mencontohkan waktu Ibu Megawati menjadi presiden, beliau adalah seorang perempuan. Ada perbedaannya nggak ketika presiden laki-laki dengan presiden perempuan? Apakah misalnya tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan itu lebih baik atau tingkat kesejahteraan perempuan lebih baik gitu? Jadi bukan hanya perempuan yang menjadi pemimpin, tapi kebijakannya pro nggak terhadap perempuan gitu. Kemudian saya setuju sekali dengan statement Ibu bahwa perempuan yang memimpin itu harus punya empati ya Bu. Jadi punya empati yang besar gitu kan, kemudian merasakan apa yang terjadi di masyarakat, keputusannya juga ya keibuan gitu ya Bu ya, Bu Eli. Ya, betul. Tapi boleh nggak kita lihat fenomena belakangan ini, pemimpin, salah satu pemimpin kita ya, saya tidak menyebutkan nama, ya kadang-kadang yang ditonjolkan bukan empatinya, bukan keibuannya, tapi apa Pak Hilmi, marah-marahnya. Marah-marahnya ya. Jenderalnya, Bu. Iya. Karakter jenderal. Itu apa yang namanya perempuan, tapi mungkin kalau di sini lihat perilaku kepemimpinannya dia maskulin, mungkin tidak perempuan tapi maskulin. Saya juga sering marahin saya soalnya, Bu. Iya. Padahal kita banget kalau itu maskulin kayak ya namanya. Iya. Ya, lebih enak lagi kan kalau pemimpinnya perempuan, jiwa keibuannya yang ditonjolkan gitu ya. Jadi anak buahnya juga merasa nyaman, merasa tentram dalam bekerja gitu ya, tidak deg-degan setiap saat takut dimarahin. Jadi mungkin kemarin itu kayak yang saya wawancara gitu, ada bawahannya ya, namanya Pak Zena gitu, Pak Robi ya. Terus kata Pak Robi kayak merasa di rumah gitu kalau dekannya perempuan katanya gitu. Iya. Gitu. Ya. Gitu. Nah, di bagian pembahasan ini Ibu banyak menyampaikan gitu ya, misalnya lebih bagus lagi kalau Ibu persentasekan gitu ya. Misalnya pemimpin di Matlaul Anwar ini laki-lakinya berapa persen, perempuannya berapa persen. Jadi lebih enak membandingkannya. Apakah sudah cukup 30%? Seperti kalau di politik kan ada kuota 30% gitu ya. Apakah sudah mencapai atau belum gitu ya. Contoh nih kalau di UIN Jakarta kan hampir di semua, saya rasa di semua fakultas itu ada perempuannya. Misalnya di jajaran dekanat. Kalau bukan dekannya yang perempuan, itu pasti ada salah satu wakil dekannya yang perempuan. Jadi memenuhi kuota 30% itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dipersentasekan lebih muncul gitu, Bu. Kemudian ini Ibu juga menyampaikan, jadi misalnya wakil dekan 1 dia mendukung penelitian dosen, pelatihan jurnal gitu ya. Nah, kalau disampaikan datanya lebih bagus lagi. Misalnya pada masa kepemimpinan dekan atau wakil dekan yang perempuan-perempuan tadi ini ada peningkatan gitu. Ada peningkatan jumlah penelitian dosen atau ada prestasi yang dicapai secara kelembagaan pada masa kepemimpinan ini. Nah, ada datanya. Kalau misalnya ada cuplikan dari apa yang diliput media juga bagus juga gitu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ternyata kepemimpinan perempuan di Matlaul Anwar ini cukup signifikan dan diakui gitu kan. Nah, terus ini saya bicara secara umum ya, Bu. Jadi tidak, karena saya tidak tahu bagaimana kondisi di Matlaul Anwar, saya ingin mereview secara umum. Jadi pemimpin perempuan di kampus itu jadi bukan hanya jenis kelaminnya yang perempuan, tetapi apakah ketika rektornya perempuan atau dekannya perempuan ini mengakomodir kebutuhan perempuan. Karena kita berharap kalau kita ada wakil kita seorang perempuan menduduki posisi strategis, dia memperhatikan kebutuhan perempuan. Contoh nih Bu, dosen atau staf ya, staf administrasi atau tenaga kependidikan di kampus ini kan punya, kalau perempuan ini kan ya ada yang punya anak misalnya kan, ada yang baru melahirkan gitu kan. Nah, apakah pemimpin ini memperhatikan kebutuhan perempuan? Misalnya kalau
perempuan yang baru melahirkan, dia punya kebutuhan untuk menyusui gitu kan. Nah, apakah di kampus itu disediakan semacam ruang laktasi gitu kan? Kalau tidak disediakan kan kasihan juga gitu. Nah, yang mengetahui ini kan sebetulnya perempuan gitu. Nah, ada bedanya nggak kalau dipimpin oleh perempuan dengan dipimpin oleh laki-laki gitu ya? Karena mau nambah Bu, ya, Pak? Perlukah Dharma Wanita di kampus itu? Itu diskriminasi, itu diskriminasi menurut saya. Kok diskriminasi kenapa, Pak? Karena kan harus ada Dharma bapak-bapak. Gitu. Boleh juga diusulkan, Pak. Gitu. Nah, terus Bu Eli kembali lagi ke tadi, misalnya dengan adanya pemimpin perempuan di kampus, apakah dia memenuhi kebutuhan dasar perempuan itu tadi? Misalnya dia punya anak balita, yang namanya perempuan bekerja, tetap kan dia berperan ganda ya. Selain dia juga memberikan kontribusi terbaiknya, pemikiran terbaiknya untuk pekerjaannya, untuk tridharma perguruan tingginya gitu ya. Tetapi kan sebagai naluri keibuan dia punya anak ya. Misalnya apalagi yang punya anak balita. Kalau tidak disediakan daycare, misalnya nih Bu ya, kan pasti kepikiran anak di rumah, kerjaan nggak konsen gitu. Tapi kalau ada daycare di kampus, ibu-ibu lebih relatif bisa bekerja dengan tenang gitu. Terus nggak usah jauh-jauh. Bahkan untuk toilet saja Bu ya, mohon maaf. Toilet untuk perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Misalnya toilet perempuan itu perlu ada semacam gantungan. Ya kan? Gantungan baju loh untuk nyantelin kalau kita mau misalnya mau buka jilbab, mau cuci muka gitu kan. Kalau nggak ada cantelan di kamar mandi kan agak ribet juga. Atau kalau di mal-mal itu ada semacam kayak tembok setengah gitu untuk naruh tas. Nah, kan perempuan biasanya tentengannya banyak gitu. Nah, ini contoh aja gitu ya Bu ya. Jadi apakah pemimpin perempuan itu ketika dia memimpin kebijakannya itu pro terhadap perempuan. Nah, itu juga jadi satu satu kajian tersendiri gitu ya. Apakah sama aja pemimpin perempuan dengan laki-laki gitu. Nah, kemudian ini misalnya kembali ke bagaimana pemimpin perempuan di Matlaul Anwar. Nah, misalnya ini beliau mengajak para dosen untuk studi lanjut. Nah, ada nggak datanya? Misalnya dengan adanya kepemimpinan perempuan ini ternyata jumlah dokter di sana meningkat, gitu. Jumlah penelitiannya meningkat, atau jumlah penerima beasiswa yang dari dosen meningkat gitu karena dukungan dari pemimpin ini. Itu saran dan masukannya Bu. Mungkin itu Pak Hilmi, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Detail sekali tadi ya Bu, problematika perempuan itu iya. Sampai cantolan-cantolan di toilet itu penting juga. Betul, itu. Pak. Betul. Banyak Pak Hilmi perintilan-perintilannya ya Bu ya kalau perempuan. Belum aja ada ini, belum yang ada ini, itu baru intinya aja. Harusnya kalau dekan atau rektornya perempuan paham itu Bu. Jadi bisa dijadikan kebijakan begitu. Iya, minimal ada itu loh Pak, ruang laktasi. Ya, kalau penting tidak itu, bisa Bu, permanen apa disekat gitu. Betul. Kan kasihan kalau misalnya itu kalau tidak dipompa, mohon maaf ini Pak, ini karena temanya tentang perempuan. Kalau tidak dipompa, perempuan itu bisa sakit, bisa demam, apalagi seharian dari pagi sampai sore gitu. Nggak bisa jalan Bu. Iya. Ya mudah-mudahan sih dengan banyaknya pemimpin perempuan, jadi bisa mengakomodir lah gitu kebutuhan perempuan, terutama di tempat kerja. Ya, insya Allah sih Bu, di Matlaul Anwar sejak dekan ada beberapa dekan perempuan, kepala biro gitu. Kita malah kan beda mungkin ya, kita masih agak jauh di daerah gitu. Sekarang lagi menginisiasi PSGA gitu kan. Kemudian juga ada Hari Kartini, terus nanti juga Desember Hari Ibu gitu kan. Ya walaupun gerakannya masih cukup lah, belum sehebat ya, belum semasif yang di universitas-universitas besar ya. Karena kita tahapnya kan baru berkembang ya gitu. Tapi ada perbedaannya tentunya gitu kan. Hari Bapak kapan diperingati, Bu? Setelah Hari Ibu, Pak. Karena menurut hadis ibu bapakmu. Jadi 3 hari Ibu baru seharinya Hari Bapak. Ibu Iin, terima kasih banyak atas masukannya Ibu. Terima kasih. Sama Bu. Ya oke, itu tadi catatan-catatan kritis ya Bu Eli dari Bu Iin. Tapi saya sangat tertarik tadi soal
karakteristik kepemimpinan perempuan ya, yang empati dan sensitif itu tadi. Tapi pertanyaannya adalah dua hal ini kan sangat susah sekali untuk diukur ya, secara apa ya, secara akademik begitu. Tapi tadi pernyataan Bu Eli pernah mewawancara Pak Robi itu, wah itu menarik sekali kalau misalnya dituangkan dalam papernya itu, Bu. Jadi semacam penelitian antropologis begitu. Jadi untuk mengangkat hal-hal yang sensitif, yang sulit sekali diukur, bisa digambarkan melalui wawancara tadi itu, Bu. Jadi menarik sekali. Terima kasih Bu Eli dan Bu Iin. Oke, kita nanti kita diskusi lagi ya Bu ya kalau ada waktu. Iya, terima kasih Pak Hilmi. Nanti risetnya diteruskan, itu belum selesai Pak. Oh iya, harus Bu. Itu sudah 70% itu. Iya, keburu takut ditutup, takut nggak bisa. Ya udah kirim aja. Terima kasih banyak Pak Hilmi, Bu Iin. Ya, terima kasih Bu Eli. Oke, selanjutnya langsung saja. Ini penelitian dari YIN Kudus, sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Muhammad Rosid, yang insya Allah akan menginisiasi Hari Bapak ini rencana untuk menandingi Hari Ibu. Nah, penelitian Pak Rosid ini menarik juga karena kita mulai keluar dari satu lembaga formal bernama universitas, lalu beranjak kepada satu lembaga informal bernama pesantren. UIN sendiri kan kalau perguruan tinggi keislaman, sejauh yang kita tahu dalam sejarahnya kan dibentuk atas dasar keinginan untuk menyediakan lembaga pendidikan lanjutan bagi santri gitu ya. Jadi selama ini saya percaya bahwasanya modernisasi peran perempuan di kampus-kampus keislaman utamanya tidak akan secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh gerakan-gerakan modernisasi peran keperempuanan yang ada di pesantren-pesantren sebagai embrio-embrio intelektual yang kemudian disebarkan di kampus-kampus Islam. Nah, silakan Pak Muhammad Rosid yang dari tadi sudah menunggu untuk mempresentasikan papernya. Terima kasih Mas Hilmi. Share screen ya, share screen-nya bisa. Bisa share screen. Bentar, saya jadikan Bapak co-host dulu ya. Oh, nggak bisa nih, harus hostnya. Maaf Bu Lisva, Pak Rosid mungkin bisa dijadikan co-host dulu karena mau share screen. Kan sudah saya setting multi Pak. Oh, multi langsung. Berarti langsung aja, Pak. Bisa langsung. Langsung share screen. Oke. Coba Pak Rosid. Sudah? Belum. Belum ya? Belum Pak, belum muncul. Belum Pak. Kemarin saya udah ngirim ke panitia, mungkin bisa dibantu. Mungkin. Oh. Saya belum terima. Itu Pak, sudah Pak tuh, mulai masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iin, Mas Hilmi, dan Bapak Ibu yang tergabung di grup ini, mohon izin saya ingin memaparkan riset kami berdua dengan Bu Lina Kusidayati tentang kiai pesantren dalam memodernisasi perempuan. Studi faktual di Kampung Santri Jekulo Kudus, Jawa Tengah. Jadi kalau Kudus dikenal dengan kota santri, kampung inilah prototipe kampung santri. Kampung ini ada 2 RT, 1 RW, ada 13 pondok pesantren. Yang menarik bahwa di kampung tersebut ada satu masjid, namanya Masjid Baitus Salam. Lazimnya masjid sebagai tempat ibadah untuk muslim, apapun jenis kelaminnya. Hanya saja merujuk pada kitab salaf yang ditafsiri secara tekstual oleh kiai setempat, perempuan dilarang beraktivitas di Masjid Baitus Salam hingga hari ini, sejak tahun 1923, tahun berdirinya Pondok Pesantren Al-Kaumaniyah, khusus lelaki, santri putra, calon penghafal Al-Quran dan pengkaji kitab salaf. Dalam kitab Fathul Qorib, halaman 125, karya Ibnu Qasim Al-Ghazi,
Di situ ada teks yang tertulis ayuhan nas fi buyutikum fa in afdholus sholatil mar'i fi baitih. Jadi menurut Pak Yai di Kampung Jekulo, perempuan sebaiknya sholat di rumah. Merujuk teks tersebut, maka perempuan dilarang beraktivitas di masjid, sholat jamaah maupun aktivitas lain. Diperkuat dalam kitab I'anatut Thalibin, karya Syekh Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dimyati, juz 2 halaman 5, jangan kau halangi perempuan sholat di masjid, tetapi sebaiknya perempuan sholat di rumah. Merujuk hadis dari Umar an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutahunna khairul lahunna. Jadi perempuan menurut teks hadis ini dimaknani tekstual sehingga perempuan pun era awal kemerdekaan dilarang sekolah formal, dilarang kerja di pabrik dan lainnya. Akan tetapi sekarang sudah berubah. Awal mula pelarangan aktivitas perempuan di masjid, jadi tahun 1923, di samping persis masjid didirikan Pondok Pesantren Al-Kaumaniyah khusus putra. Fatwa secara lisan tersebut oleh Kiai Yasin, sesepuh Kauman, berdasarkan hadis di atas. Dampak pelarangan bagi perempuan beraktivitas di masjid, tidak dapat sholat berjamaah, tidak dapat serta mengkaji kitab setiap hari Rebu. Tidak berpartisipasi mengirim memberi makanan. Biasanya ibu-ibu ini sergap semangat kalau ikut partisipasi membantu tukang jika merenovasi masjid. Posisi perempuan menyerah dengan kondisi fatwa tersebut hingga hari ini. Solusi oleh pengurus masjid, pada tahun 60-an dibangunkan pawastren. Ada yang menyebut pawastren, musola khusus perempuan di lingkungan masjid. Tahun 69, masjid dan pawastren direnov. Pawastren dibangun lagi oleh pemerintah desa Jekulo tahun 2014 hingga kini. Hanya saja, pawastren hanya dimanfaatkan oleh perempuan dari luar kota yang menjenguk atau berkunjung pada anaknya yang nyantri. Ini contoh cover gambar palastren yang disediakan tenaga kebersihan seorang bapak-bapak. Tahun 2017, pemerintah Desa Jekulo dan pengurus Masjid Baitus Salam melarang perempuan berziarah makam umum di sebelah masjid, tetapi tidak melarang berziarah ke makam wali kauman lainnya. Dan di situ ada makam umum dan ada makam khusus para masyayikh. Tapi perempuan tidak dilarang ziarah ke makam masyayikh, yang dilarang adalah makam umum di belakang masjid. Ini kira-kira gambarnya, maklumat dari pemerintah desa Jekulo. Analisis gender, terjadi perilaku bias gender, stereotip dan stigma pada perempuan, karena perempuan dianggap mengganggu santri yang sedang menghafalkan Al-Quran, mengganggu santri yang sedang belajar kitab. Terjadi ketidakadilan pada perempuan karena perempuan tidak ikut berpartisipasi di masjid. Kiai dan upaya preventif agar tidak muncul fitnah pada perempuan karena perhatian pandangan laki-laki padanya, meski tidak selalu menimbulkan syahwat, merujuk dalam kitab Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi halaman 117, pengurus memperbolehkan sholat di masjid hanya bagi perempuan yang sepuh atau anak-anak perempuan, tetapi tidak bersolek atau tidak berparfum. Hanya saja masyarakat perempuan tetap tidak nyaman melaksanakan sholat di masjid meskipun senior dan tidak berparfum. Ini kira-kira dalam kitab Nihayatuz Zain yang saya nukil. Upaya mendidik anak perempuan dan lelaki di lembaga formal. Nah, ini ada reformasi. Ketika generasi pertama, Kiai Yasin, orang yang pertama mengenalkan pondok pesantren, wafat, tahun 70-an, santrinya, Kiai Ahmad Bashir, mendirikan pondok pesantren, namanya Darul Falah, hingga hari ini. Mengubah pola pikir bahwa 4 anak perempuan dan 3 anak lelakinya Ki Bashir disekolahkan hingga sarjana, magister, bahkan ada yang jadi doktor. Sekarang ada yang jadi dosen di UIN Semarang.
Semula perempuan identik dengan ibu rumah tangga. Kemudian Ki Bashir mendirikan yayasan lembaga pendidikan formal. Anak putri inilah menjadi guru MTS, MA. Untuk anak laki-lakinya dari Kiai Bashir menjadi pemangku pondok pesantren. Dan menantu putrinya Ki Bashir semua menjadi guru ngaji hufat untuk perempuan. Mengaji kitab salaf sebagai upaya kiai setempat memberdayakan perempuan mukim. 13 pondok pesantren tersebut, saya belum menemukan warga setempat yang muda menjadi santri atau disebut santri kalong. Maka Pak Yai melakukan upaya mengkaji kitab salaf khusus perempuan mukim. Pertama Kiai Komarudin dan Kiai Munjahid, kemudian Kiai Sanusi Yasin pada kitab Tanbihul Ghafilin dan Fasolatan di rumah Kiai Sanusi hingga hari ini masih berjalan tiap Ahad pagi pukul 7 sampai sejak tahun 80 hingga hari ini. Begitu juga Kiai Said Mahin, generasi Kiai Yasin, kitab Majmu' Syarifah pada pukul 14. Ini foto yang saya ambil ketika ibu-ibu sepuh dan remaji mengkaji kitab salaf di rumah Kiai. Nah, ini kitab Majmu' Syarifah. Ada juga kitab Tauhid Jawan. Demikian yang dapat saya paparkan bahwa keprihatinan Kiai setempat dengan fatwa Kiai Yasin sejak tahun 40-an, kemudian ada upaya untuk memodernisasi perempuan dengan sekolah formal. Sekarang perempuan banyak sekali perempuan kauman di Kulo itu menjadi pedagang di pasar setempat. Dan anak-anaknya sekarang banyak yang menjadi sarjana. Demikian paparan kami, saya berdua memberikan gambaran bahwa Kiai peduli terhadap perempuan dengan cara mengubah mindset dan berkarya real. Ya, ini sejak tahun 70 Kiai Bashir mengantarkan anak putrinya dengan sepeda ontel agar lulus madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan sekarang menjadi doktor. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosid, ya. Iki Mbah Bashir Dalail itu ya? Betul, Dalailul Khairat. Kulo alumni Damaran, Pak. Oh ya. Pecinya kayak peci Wong Kudus itu. Mengingatkan saya sewaktu mondok di Kudus ini presentasinya Pak Rosid. Jadi memang kalau di Kudus itu pesantren tahfidz laki-laki dengan pesantren tahfidz perempuan itu dibedakan ya Pak ya? Betul. Nah, itu bukan salah satu bentuk diskriminasi, tapi salah satu bentuk kreativitas untuk memberikan juga perempuan kesempatan menghafalkan Al-Quran begitu. Nah, oke, ini menarik sekali apa yang dipresentasikan oleh Pak Rosid. Langsung saja saya berikan waktu kepada Ibu Dr. Iin untuk memberikan catatan terhadap paper Pak Rosid. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Pak Hilmi. Pak Rosid dan Ibu Lina. Bu Linanya hadir, Pak? Bu Lina ada acara lain, Bu. Maaf. Saya sudah baca ini artikel yang Bapak sampaikan. Dan menurut saya, Pak Hilmi, artikel Pak Rosid dan Bu Lina ini layak untuk dimasukkan ke jurnal Sinta 2, Pak. Iya, siap. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Rosid. Dengan catatan ya, Pak Rosid. Jadi ada sedikit saja ini tambahannya. Jangan banyak-banyak, Bu ya. Nggak banyak. Jadi ini kan di Kudus ini memang terkenal sebagai apa istilahnya kota santri ya Pak ya. Jadi banyak pesantren di sana gitu kan. Terus juga di Kudus ini cukup terkenal dalam sejarah Islam karena ada Sunan Kudus ya. Nah ini di halaman 6 sendiri kan Bapak juga menyinggung sedikit tentang Sunan Kudus gitu ya. Nah, bagus juga kalau ya agak dibanyakin lah gitu ya cerita tentang Sunan Kudusnya. Misalnya Sunan Kudus ini kan dia cara penyebaran Islamnya itu kan dia juga mengadakan asimilasi gitu ya Pak dengan tidak merubah adat kebudayaan pada masa itu gitu ya.
misalnya simbol-simbol agama Hindu dan Buddha pada penyebaran Islam masa Sunan Kudus itu tetap tetap dilestarikan. Ini terlihat misalnya dari arsitektur Masjid Kudus ya. Apakah yang dimaksud di penelitian ini Masjid Kudus yang terkenal itu, Pak? Bukan. Masjid di Kampung Jekulo. Tidak. Ya, tapi boleh disampaikan background-nya karena memang Kudus ini menarik gitu ya, karena tersebut dalam sejarah Islam ya, dengan Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini. Mungkin nanti bisa Bapak tampilkan sedikit lebih dieksplorasi gitu ya tentang Islamisasi masa Sunan Kudus. Nah, kemudian terkait dengan ini Kiai pesantren, bagaimana perannya dalam memodernisasikan perempuan. Ketika saya baca di awal itu saya agak berkerut kening saya. Karena, waduh, masa iya sih perempuan di Kudus begitu terdiskriminasi? Iya, mengerikan sekali gitu kan. Tetapi ternyata di akhir itu sudah ada modernisasi tadi disampaikan oleh Bapak gitu. Jadi sudah ada kegiatan misalnya pengajian, kemudian boleh berpendidikan, bahkan ada yang berprofesi di ruang publik gitu kan. Nah, jadi saran saya Pak, mungkin ini artikel ini dibagi periodisasi gitu loh. Misalnya ada periode awal kiai yang beraliran paham tradisional atau salafi. Yang tadi Bapak ungkapkan dalil-dalilnya itu lebih bagus lagi Bapak tampilkan di artikel ini. Misalnya apa dalil Al-Qur'annya, apa dalil hadisnya, terus tadi kalau ada kitab-kitab kuning yang jadi rujukan ditampilkan di sini Pak. Apalagi ini kan di Usuluddin gitu ya. Jadi di Usuluddin ini kan kalau pesan panitia itu skop jurnalnya itu terkait ilmu Al-Qur'an, tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf gitu ya. Nah, jadi lebih ditonjolkan lagi teks-teksnya itu. Oke, Bu. Kemudian tadi periode pertama misalnya periode kiai yang beraliran tradisional dengan paham dan rujukan dalilnya tadi. Diungkapkanlah yang tadi Bapak bilang di awal, misalnya perempuan tidak boleh di masjid yang sama gitu kan. Nah, terus nanti di periode yang kedua itu adalah periode masa kiai yang beraliran modern gitu. Jadi disebutkan kira-kira dari tahun berapa ke tahun berapa. Nah, itu lebih enak lagi gitu pembabakannya. Kemudian ya itu ya, karena makalah ini udah cukup bagus ya. Terus, nah karena kita temanya tentang ini gender gitu ya, nah ini agak saya bertanya-tanya, misalnya nih di halaman 8, kenapa sih anak laki-laki yang belum dihitan itu nggak boleh masuk ke masjid gitu? Padahal kalau anak-anak tidak dibiasakan untuk memakmurkan masjid, nanti siapa yang akan meneruskan gitu kan generasi pemakmur masjid gitu? Mungkin karena itu nanti katanya Bu masih membawa najis di kulupnya itu. Oke. Belum sunat. Ya. Pak Rosyid bisa on cam, Pak Rosyid? Ya. Bisa on cam nggak? Biar kelihatan, biar Bu Iin dan kenal. Padanya samar. Kan kelihatan. Rosyid lagi bertapa ya? Ini kamar khusus. Kayaknya lagi dibuat. Ini saya di dunia remang-remang ini. Ya, nggak apa-apa Pak, lebih klasik kayak gitu. Ya, kembali ke artikel ini Pak. Jadi sebenarnya fenomena masjid yang terpisah antara masjid laki-laki dengan perempuan tidak hanya di Kudus ya Pak ya. Di Sumatera, misalnya di Sumatera Utara, di Sumatera Barat ya, terutama di daerahnya ya, bukan di ibu kotanya, itu masih terpisah gitu. Contoh di kampung nenek saya di Tapanuli Selatan, itu memang masjid laki-laki dengan masjid perempuan terpisah. Jadi biasanya mereka ada pemandian bersama ya. Kalau di kampung-kampung masih ada Pak, tapi kalau di ibu kota mungkin dia sudah modern lah, ada saf khusus perempuan di belakang gitu. Tapi kalau masih di daerah itu memang beberapa saya temui masih ada seperti di Kudus ini. Tetapi bukan berarti misalnya perempuan tidak boleh sholat di masjid gitu. Hanya mengurangi persinggungan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini sebetulnya bisa dimaklumi, apalagi di Kudus ini kan background-nya adalah kota santri gitu. Nah jadi satu saran saya,
Jadi sebagai penulis, Pak, atau sebagai peneliti, kita memang harus bersikap netral. Jadi kita menyajikan data apa adanya. Jadi jangan ada penjustifikasian gitu loh. Jadi kita nggak, ini kan kalau saya membaca seolah-olah Bapak apa ya, mungkin karena terlalu semangat terlalu semangat. Jadi Bapak itu, makanya saya bilang saya agak berkerut kening saya bilang begitukah gitu. Jadi makanya saya bilang ditampilkan periodisasinya. Jadi kalau periode kiai awal yang beraliran tradisional itu ya dia memang melarang gitu kan dengan argumen-argumen dan dalil-dalil itu. Tapi kan kiai yang sekarang kan sudah modern, artinya perempuan juga sudah mulai di ruang publik, bisa berpendidikan, bisa beraktivitas gitu kan. Jadi dibagi 2 periode saja. Jadi tidak ada seolah-olah menghakimi gitu. Jadi menampilkan apa adanya saja. Gitu. Cukup bagus Pak ini. Terima kasih. Ya, itu saya kembalikan Pak Hilmi. Jadi rekomendasinya ke Jurnal Sinta 2 dengan tambahan sedikit tadi. Terima kasih Bu Iin atas catatannya. Jadi kalau soal konservatisme Kiai-Kiai Kudus itu dulu yang paling terkenal itu Raden Asnawi itu, Pak Rosid. Ya kan pernah berdiskusi lama itu dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari soal hukum drum band-nya Ansor itu. Tapi saya masih penasaran dengan itu kan momentum perubahannya ada di Mbah Basir itu ya Pak Rosid ya? Ya. Nah itu kira-kira apa yang mendorong Mbah Basir kemudian untuk berpikir bahwa kondisi semacam ini tuh harus dirubah gitu Pak? Mbah Basir ini kiai populer berangkat dari keluarga non-kiai. Ya, jadi Mbah Basir ini bukan dari keluarga kiai, beliau dulu bapaknya adalah penjahit di kampung, kemudian karena beliau tekun dengan Dalailul Khairat itulah dipercaya warga yang ekonomi mapan difasilitasi lahan untuk membuat pesantren. Dan sekarang pesantrennya ada 4 dalam satu area. Semua diwariskan kepada anaknya. Itu Mas. Oh, oke. Berarti dari latar belakang keluarga memang ya? Ya. Mempengaruhi, sedikit banyak mempengaruhi lah cara berpikir beliau. Oke, terima kasih Pak Rosid. Nah, kita sudah selesai semua ini. Mas Nurholis belum tak kunjung hadir juga di ruang panel kita pada sore hari ini. Mungkin untuk terakhir, kira-kira masih ada unek-unek yang mau disampaikan dari para presentator, baik untuk mengomentari paper yang lain, ataupun bertanya atas catatan dari Bu Iin tadi terhadap papernya masing-masing. Kalau ada, saya kasih waktu sampai 3:30 ini. Saya bertanya ya, Mas? Boleh Pak Rosid, monggo. Tadi dari Matlaul Anwar, saya memberi respon, jadi seakan-akan kesuksesan tadi yang saya tanyakan forum pagi tadi, bahwa perempuan sukses di kampus itu identik dengan jabatan di kampus itu. Menurut saya ketika perempuan diidolakan semacam ini dengan jabatan di kampus, ketika kebijakannya Bu Rektor, Bu Ketua IAIN, Ketua Setain misalnya, bertentangan dengan produk hukum di PT UN kan yang menang tergugat. Ini kan citra negatif ini. Ini kan di kampus mana saya pura-pura tidak tahu ini. Tahu kan? Semuanya kayaknya Pak Rasid. Tapi saya pura-pura tidak tahu kan. Iya. Ini kan imbas negatif. Ternyata tadi Ibu Eli mengatakan apakah yang rektor perempuan, dekan perempuan itu sepele-sepele di kamar mandi sudah tersedia? Apakah ada fasilitas yang proporsional buat PKSGA? Misalnya gender dan anak, ini merupakan riset terbaru. Bahwa ternyata saya tidak yakin bahwa Ibu Dekan, Ibu Rektor itu memberi perhatian ekstra kepada kegiatan perempuan. Nah, sebaiknya ini menjadi riset terbaru. Di Kudus, rektornya lelaki, tapi memberi fasilitas ekstra kepada gender, gerakan gender.
Bahkan kami mengusung bahwa Dharma Wanita ini diskriminasi mengapa diabadikan. Nah, ini kan tulisan menarik lagi toh Mas Hilmi. Betul. Dharma laki nggak ada ya Pak? Karena aktivis gender kan tidak mesti laki perempuan ya Pak Rasid ya. Ya Pak Rosid ini salah satunya. Iya betul. Dan secara umum perempuan ketika di organisasi gender selalu menyuarakan tentang hak-haknya, itu wajar. Nah, mari kita mengevaluasi affirmative action yang diberikan oleh negara kepada perempuan. Ini batasnya sampai kapan? Ketika perempuan mendapat kuota di legislatif dan seterusnya, mari kita evaluasi. Sudahkah proporsional prestasinya? Kemarin kita sama-sama melihat di TV, seorang bupati perempuan juga terjerat KPK. Ini maknanya apa ini Bu Eli ini? Monggo ini didiskusikan lanjut. Matur nuwun, terima kasih. Ya, terima kasih. Sentilan yang sangat luar biasa itu dari Pak Rosid itu. Ibu Eli masih hadir bersama kita? Masih, Mas Hilmi. Ya, mungkin bisa direspon itu, Bu. Keresahan Pak Rosid sebagai aktivis feminis dari kalangan laki-lakinya itu. Iya, terima kasih Pak Rosid ya dari Yayan Kudus. Jadi tadi itu riset saya tidak mengeneralisir semua ya. Ini risetnya memang kan case ya. Case-nya adalah di Matlaul Anwar. Kemudian Matlaul Anwar ini kan masih berkembang ya. Mungkin beda dengan Yayan Kudus, dengan UIN Jakarta yang memang sudah besar gitu kan. Jadi ketika saya riset gitu kan menemukan ya di lapangan bahwa kan bukan rektor ya, belum ada sekelas rektor, baru dekan, kaprodi, kepala lembaga dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah saya melakukan interview ya, melakukan riset bahwa memang ya memiliki kepedulian lah. Terus tadi juga mungkin disinggung Mas Hilmi ada sikap yang empati itu ya tadi. Kemudian sensitif dan empati gitu. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Rosid ya. Jadi bukan kita mengeneralisir kayak semua perempuan adalah misalkan mempunyai sikap sensitif, semua perempuan mempunyai sikap yang tadi itu misalnya menurut host itu ada direktif, partisipatif, tidak semua. Ini hanya masih di lingkungan Matlaul Anwar. Ada juga mungkin tadi sempat dibahas dengan Bu Iin, ada juga perempuan memang yang maskulin yang marah gitu kan. Misalkan ketika menyelesaikan persoalan dengan marah gitu. Atau mungkin tidak semua pemimpin perempuan sikapnya mungkin tadi itu ya yang saya jelaskan tidak semua. Mungkin di Matlaul Anwar juga mungkin kalau ada lagi, tapi mungkin baru terbatas ya di Matlaul Anwar. Mungkin kalau ada juga mungkin yang terjerat kasus seperti bupati, wali kota ada. Tapi juga saya punya riset ya tentang kepemimpinan perempuan di Tangerang Selatan, yaitu tentang Airin Rahmidiani gitu. Jadi dalam temuannya adalah bahwa Airin Rahmidiani itu adalah seorang perempuan yang sensitif woman leader, misalkan seperti itu. Tapi beda lagi ketika teman saya yang di IPB, risetnya di Surabaya gitu kan. Nah tentu beda case gitu kan. Itu saja sih Pak mungkin ya. Jadi bukan semua gitu kan. Karena ini kan kita per case ya, per ininya gitu. Terus juga misalkan tadi apakah semua perempuan misalkan konsen terhadap kebutuhan perempuan, ya tidak semua juga, mungkin ada yang konsen, ada yang tidak, ada yang memang tadi juga ada juga laki-laki yang memang terhadap gerakan perempuan juga sebagai aktivis feminis dan gender juga banyak gitu kan. Jadi ada mungkin perempuan tetapi sikapnya dalam tanda kutip mungkin feminis gitu kan. Seperti itu Pak. Mungkin kalau dari saya Pak Rosid dari Yayan Kudus ya. Yang saya boleh komentar nggak? Maaf boleh, sebagai host. Bu Ispa dulu, habis ini Pak Rosid lagi. Biar dikeroyok aja ini Pak Rosid. Saya nggak ikut-ikut lah ini Pak. Silakan Pak Rosid. Silakan Bu Ispa. Oke, terima kasih Mas Hilmi yang sudah memberikan waktunya. Maaf nih saya di kampus jadi pakai masker. Penelitiannya Bu Eli itu menarik ya. Mungkin yang tadi Pak Rasid ini mungkin bisa penelitian lanjutan Bu.
Ya seberapa jauhnya pengaruhnya kemudian kebijakannya itu kan ini kan penelitian awal. Nanti lanjutannya yang disarankan Pak Rosid itu menurut saya. Oh iya, jadi gitu. enggak, tapi jadi banyak Bu ini. Idenya jadi banyak banget ini di kepala. Iya betul. Artinya kan bisa jadi beberapa judul nantinya. Fokus penelitiannya lebih kuliah banyak lagi Bu. Jadi disertasi. Menurut saya itu ya masukan dari Pak Rosid, mungkin nanti Bu Eli bisa jadi penelitian lanjutannya bagaimana. Nah kemudian yang kedua, ukuran untuk di kampus menurut saya tidak hanya ukuran jabatan struktural ya, tapi juga jabatan akademis Bu, profesor misalnya. Itu mungkin di yang paper Bu Eli belum dimasukkan ya, profesor. Nah, masalahnya profesornya belum ada Bu. Nah, nggak apa-apa, kan bisa disampaikan apa adanya ya Bu In ya. Kalau penelitian kan begitu harus real ya. Betul. Profesor misalnya, atau yang sudah mencapai doktor gitu, atau dilihat dari kepangkatan dosennya gitu, yang sudah sampai lektor kepala berapa orang, itu kan bisa dilihat dari data kepegawaian di Unma ya. Betul. Ya. Nah kalau untuk bicara dunia kampus, maka yang harus dilihat adalah bukan hanya jabatan struktural di kampus, tapi juga adalah justru yang paling utama adalah kepangkatan dosennya. Gitu. Nah, karena kita bicaranya dunia kampus, kecuali bicaranya dunia sekolah atau apa ya. Kalau untuk perguruan tinggi kan dilihat itu kan jabatan akademik ukurannya gitu. Nah, misalnya kayak saya yang sepengetahuan saya belum ada tuh penelitian yang mengukur atau menghitung berapa banyak profesor perempuan gitu ya untuk tingkat Indonesia umpamanya, atau tingkat Banten umpamanya gitu ya. Tingkat Banten saja mungkin kalau UIN Ciputat ini nggak tahu masuk Banten apa Jakarta nih, soalnya DKI UIN Jakarta, tapi wilayahnya adanya di Banten sebenarnya ya. Sebenarnya satu provinsi berarti Bu ya? Ya? Sebenarnya satu provinsi kita. Iya, satu provinsi. Makanya kan Banten protes, minta supaya UIN Ciputat masuknya ke Banten. Ya, itu ya ini mungkin juga nanti kan itu bisa menjadi data pertimbangan apa nanti ini ukurannya secara wilayah atau klaimnya sebagai UIN Jakarta dan sebagainya misalnya itu. Nah, menurut saya mungkin tambahannya itu ya. Jadi ukuran untuk prestasi perempuan di dunia akademik itu terutama adalah jabatan fungsionalnya ya, jabatan akademiknya. Bukan hanya kalau jabatan struktural itu sifatnya kan sementara. Tapi kalau jabatan akademik itu kan terus sampai dia meninggal bahkan ya ininya. Maksudnya kalau dia pensiun dan dia wafat atau pensiun karena wafat atau pensiunnya sudah profesor, berarti kan itu penghargaannya lebih tinggi gitu ininya. Kalau jabatan struktural itu hanya 4 tahun, 5 tahun dan dia belum tentu lagi nantinya dipilih gitu. Itu sifatnya sementara gitu. Nah, kalau untuk yang jabatan akademik kan itu sifatnya permanen gitu. Nah, itu menurut saya harus dilihat juga di Unma itu jabatan akademik perempuannya ininya sudah kepangkatan akademiknya sudah sampai mana. Yang kalau profesor belum ada, sampaikan aja belum ada profesor perempuan ya, dari perempuan belum ada. Nah, berarti kan ini jadi catatan untuk Unma. Untuk kedepannya Unma berarti harus bisa mencetak profesor-profesor perempuan yang sudah doktor berapa, yang sudah lektor kepala berapa, yang masih lektor, atau bahkan jangan-jangan meskipun dia menjabat di struktural, tapi jabatan pangkat akademiknya masih rendah, masih asisten ahli umpamanya. Karena tidak ada orang lagi, mohon maaf ya, banyak kasus-kasus di daerah itu kan misalnya perguruan tinggi itu karena tidak ada orang, akhirnya yang mau terlibat di prodi, meskipun jabatan pangkatan akademiknya masih rendah, tapi diangkat gitu. Itu misalnya. Nah itu kan menurut saya untuk objektifikasi penelitiannya lebih melihat ke situ Bu, kepangkatan akademiknya. Itu maaf Bu In, ini komentar dari saya aja intinya, yang saya tidak tahu tentang tidak mendalam tentang gender, maaf. Oke. Menurut saya untuk kampus ukurannya seperti itu menurut saya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Lispa. Pak Rosid, ada komentar nggak? Untuk sertifikat gimana sistemnya Mas? Otomatis atau gimana? Sertifikat apa? Jabatan apa sertifikat? Bukan, sertifikat center. Ya nanti akan dikirimkan panitia, Pak. Oke. Via WA. Nanti dikirim ke email, Pak. Nanti sertifikatnya online juga, Pak. Matenun. Sertifikatnya digital, Pak, nanti. Oke, tidak ada lagi ya, Pak Rosid ya? Cukup, Mas. Cukup, oke.
satu hal yang mungkin sama-sama kita sepakati pada diskusi kita dari siang sampai sore hari ini, dan mungkin ini bisa jadi rekomendasi kita juga ya, baik rekomendasi kebijakan maupun rekomendasi gagasan begitu, bahwa feminisme di perguruan tinggi sebagai sebuah gerakan tidak hanya cukup dalam konteks meletakkan perempuan-perempuan di posisi-posisi struktural, tapi bagaimana feminisme sebagai gerakan itu berpengaruh dalam kebijakan gitu ya Bu ya, dalam aturan-aturan atau dalam hal-hal yang sifatnya praksis dan realistis begitu. Oke, untuk terakhir sekali saya minta kepada Bu Dr. Iin untuk memberikan catatan terakhir 1 menit 2 menit dari diskusi yang sudah kita selenggarakan dari jam 1:30 tadi. Monggo Bu Iin. Ya, terima kasih Pak Hilmi. Jadi diskusi kita di grup ini sangat menarik ya, tentang Islam, gender, dan gerakan perempuan di perguruan tinggi. Kita berharap memang semakin banyak perempuan-perempuan yang menduduki posisi strategis di perguruan tinggi dengan harapan lebih meningkat lagi, terutama dalam aspek tridharma perguruan tingginya, dan kebijakan-kebijakannya juga lebih pro kepada perspektif gendernya gitu ya. Dan satu catatan lagi, jadi tidak mesti misalnya perempuan yang menduduki posisi di perguruan tinggi dia berperspektif gender, ada juga laki-laki yang berperspektif gender. Misal di UIN Lampung itu rektornya laki-laki, tapi dia sangat mengakomodir kepentingan perempuan. Misalnya ada kebijakan aturan rektor tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus. Kemudian di UIN Lampung juga mendirikan misalnya unit-unit pengaduan. Ada unit pengaduan untuk kalau terjadi kekerasan seksual di kampus gitu. Nah, mudah-mudahan sih kalau rektornya perempuan itu juga bisa lebih kebijakannya itu lebih pro perempuan lagi, perspektif gendernya gitu. Nah, contoh di UIN Lampung dan di UNJ juga misalnya mereka mendirikan daycare yang cukup bagus gitu ya untuk pegawai dan dosennya, sehingga memang dosen perempuan khususnya ya, karena perempuan itu kan melekat kepada urusan domestik juga, terutama anak-anak itu biasanya melekat kepada perempuan. Kalau disediakan fasilitas semacam ini lebih meningkatkan kinerja perempuan sebetulnya gitu. Nah, ini kayak di UNJ dan di UIN Lampung, meskipun rektornya laki-laki, tapi mereka menyediakan care terhadap kebutuhan pegawainya. Kira-kira contohnya seperti itu. Jadi saya setuju dengan Pak Muhammad Rosid, ke depan boleh saja misalnya ada gagasan atau misalnya penelitian lanjutan bagaimana kepemimpinan rektor laki-laki yang berperspektif gender gitu. Nah, terus satu Pak, ini karena saya sudah membaca makalahnya Pak Nurholis, ini catatan aja untuk panitia singkat. Oh ya, oke siap. Jadi saya memang sudah membaca makalah Pak Nurholis ini, isi makalahnya kebetulan tidak mencerminkan judul, jadi kalau yang hadir di sini saya rekomendasikan untuk masuk ke beberapa jurnal terakreditasi ya, yang di bawah Fakultas Usuluddin gitu. Tetapi kalau papernya Pak Nurholis ini juga memang kebetulan saya baca tidak mencerminkan judulnya lah gitu kira-kira. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia dan kepada para pemakalah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan bisa berkontribusi untuk dunia akademis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi kita pada siang sampai sore hari ini di SNKI 3 yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin Syariatul Jakarta. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa terus berkontribusi dalam seminar-seminar internasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin, bisa dengan paper-paper yang menjadi tindak lanjut ya dari diskusi-diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Iin Kandedes sebagai reviewer kita. Terima kasih juga kepada Bapak Rosid, kepada Bu Eli, kepada Pak Umar Ritonga yang sudah menyempatkan untuk mempresentasikan gagasannya. Terima kasih juga kepada Bu Lisva. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau sikap yang kurang berkenan. Demikian saya kembalikan kepada Bu Lisva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hilmi Firdausi yang sudah memimpin acara diskusi kita kali ini dia ya.
Bu Iin juga terima kasih banyak, Bu Eli, Nulia, Pak Rosid, Pak Umar Ritonga. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair atas partisipasi Bapak Ibu semua, terutama Bu Iin yang sudah menyempatkan waktu untuk menjadi reviewer ya untuk paper-paper ini. Mungkin catatan-catatan dari reviewer tadi Bu Iin bisa mungkin Bu Eli, Pak Rosid, Pak Umar juga mencatat ya. Kami juga ada recordingnya, nanti mungkin kami share juga recordnya. Jika memang ingin dipublish di jurnal Fakultas Usuluddin, ada beberapa jurnal ya, Refleksi, GIU, ada Usuluna, ada KUHAS, ada 4 kami jurnal di Usuluddin itu. Ada yang masih Sinta 4, ada Sinta 3, ada Sinta 2. GIU bahkan sudah mau sedang menuju daftar ke Scopus ya, sudah Sinta 1. Cuma untuk GIU itu lebih spesifik, kita memang nerimanya bahasa asing ya, bahasa Inggris khususnya, karena akan meningkat ke internasional. Jadi kalau tadi mungkin rekomendasinya masuknya Sinta 2 ya Bu In ya. Jadi kalau Sinta 2 masih bisa pakai bahasa Indonesia aja insya Allah. Tapi mungkin dengan catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu In ya, Bu Dr. In, mohon direvisi dulu sebelum nanti kemudian bisa kita masukkan ke Dewan Redaksi untuk menjadi dipublish ya di jurnal-jurnal yang ada di Usuluddin. Baik, itu saja barangkali ya Pak Hilmi ya, tadi sudah ditutup ya. Monggo Pak Kiai Hilmi mau pimpin doa apa? Ini kan diskusi soal perempuan, Bu. Yang mimpin harusnya perempuan. Jadi yang mimpin doanya juga perempuan ya. Iyalah. Oh, kok Bu In, atau udah cukup dengan baca hamdalah saja tadi ya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nanti ada closing ceremony lagi ya Bu, Bapak Ibu ke Zoom yang main Zoom-nya nanti ini. Baik, kita tutup saja ya Ibu, Bapak Ibu, diskusi kita kali ini yang cukup menarik ya tentang gender dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Saya mewakili panitia mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kehilafan, terutama kepada Bu In ya, karena Pak Nurholis dikontak tidak bisa juga ya. Jadi terpaksa tidak bisa presentasi. Tapi mungkin tadi catatannya tidak bisa untuk direkomendasikan ke jurnal ya mungkin ya. Ya, Bu, karena isinya juga kurang menurut saya. Ya, oke. Baik, oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebagai host pada acara diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosid, Pak Bu Eli, ini silakan boleh ditunggu kalau mau main ke Usuluddin. Oh iya, ya insya Allah nanti main. Dulu sering sih ke Usuluddin. Lewat. Gitu. Nggak lewat aja. Ke UIN mungkin ya, lewat UIN ya. Iya, karena dulu